Alia berjalan menyusuri lorong rumah sakit dengan langkah tergesa. Hari itu begitu melelahkan. Sebagai seorang perawat, ia sudah terbiasa dengan jadwal yang padat, tetapi ada sesuatu yang membuat pikirannya tak tenang belakangan ini. Ia menepis perasaan itu dan fokus pada tugasnya. Saat ia sedang merapikan beberapa dokumen di meja administrasi, seorang dokter melintas. Sosoknya tinggi, raut wajahnya tenang, namun penuh ketegasan. Namanya Dr. Reza, salah satu dokter spesialis jantung yang cukup terkenal di rumah sakit itu. Ia bukan hanya dikenal karena kemampuannya, tetapi juga karena pribadinya yang hangat dan perhatian. "Lelah ya?" tanya Dr. Reza sambil tersenyum sekilas. Alia sedikit terkejut, tidak menyangka akan diajak bicara. "Ah, iya dok, hari ini cukup sibuk." Dr. Reza mengangguk paham. "Kalau butuh istirahat, jangan lupa ambil waktu sebentar, kesehatanmu juga penting." Alia tersenyum tipis. Perhatiannya terasa tulus, dan itu cukup membuat hatinya sedikit lebih ringan. Malam itu, saat hendak pulang, Alia melewati taman kecil di samping rumah sakit. Ia suka berjalan di sana sejenak sebelum pulang, menikmati ketenangan setelah seharian berkutat dengan hiruk-pikuk rumah sakit. Namun, langkahnya terhenti saat melihat seseorang duduk di bangku taman. Ia tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri, menatap langit malam yang bertabur bintang. Ada kesan berbeda dalam raut wajahnya, seperti seseorang yang tengah menanggung beban berat. Alia ragu sejenak, tetapi akhirnya melangkah mendekat. "Dokter masih di sini?" tanyanya pelan. Dokter Reza menoleh dan tersenyum tipis. "Iya, terkadang duduk di sini bisa membantu menjernihkan pikiran." Alia mengangguk, lalu tanpa sadar ikut duduk di sampingnya, memberi jarak secukupnya. Ada keheningan di antara mereka, tetapi bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang terasa nyaman. "Kadang kita butuh waktu untuk diri sendiri," lanjut dokter Reza setelah beberapa saat. "Hari ini aku menangani pasien yang kasusnya cukup berat, membuatku berpikir seberapa jauh kita bisa menentukan nasib seseorang." Alia mendengar nada berat dalam suaranya. "Dokter sudah melakukan yang terbaik." Dokter Reza menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih Alia." Ada sesuatu dalam cara ia mengucapkan namanya yang membuat jantung Alia berdebar tak karuan. Ia pun menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan perubahan ekspresinya. Percakapan itu berlanjut, beralih ke hal-hal ringan. Tanpa disadari, mereka berbagi cerita tentang hal-hal kecil dalam hidup mereka, tentang secangkir kopi yang selalu menemani pagi Dr. Reza, tentang hujan yang selalu membuat Alia merasa tenang. Malam semakin larut, tetapi mereka merasa enggan untuk beranjak. Saat akhirnya mereka memutuskan untuk pulang, ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Sebuah perasaan yang belum mereka pahami sepenuhnya, tetapi cukup kuat untuk membuat mereka menantikan pertemuan berikutnya. Malam itu, Alia menyadari satu hal. Ada sesuatu dalam diri Dr. Reza yang menariknya lebih dalam, sesuatu yang mungkin tidak seharusnya ia rasakan. Matahari sore mengintip dari balik jendela rumah sakit, memberikan cahaya keemasan yang menyelimuti koridor panjang tempat Alia berjalan. Hari itu lebih tenang dibanding sebelumnya, tetapi pikirannya justru lebih gaduh. Percakapan malam itu dengan dokter Reza masih terngiang di benaknya. Ia tidak seharusnya memikirkan hal ini terlalu dalam, bukan? Bagaimanapun, dokter Reza adalah atasannya, seorang dokter spesialis, sementara ia hanya seorang perawat biasa. Tapi ada sesuatu dalam tatapan dan cara bicaranya yang membuat Alia sulit untuk mengabaikan perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatinya. Alia menggeleng pelan, mencoba menepis pikiran itu, lalu kembali fokus pada tugasnya. Ia memasuki salah satu kamar pasien untuk mengecek kondisi seorang wanita tua yang baru saja menjalani operasi jantung. "Bagaimana perasaannya hari ini, Bu?" tanyanya sambil tersenyum hangat. "Sedikit lebih baik, Nak. Terima kasih sudah merawat saya," jawab wanita itu dengan suara lemah, tetapi penuh ketulusan. Alia mengecek catatan medis di tangan sebelum membantu pasien menyesuaikan posisi tidurnya. Tepat saat itu, pintu kamar terbuka dan dokter Reza masuk dengan jas dokternya yang rapi.
"Oh Alia, kamu sudah di sini," katanya dengan nada ringan. Alia menoleh dan tersenyum. "Ya, dokter, saya baru saja mengecek kondisi ibu." Dokter Reza mengangguk sebelum beralih pada pasien, menanyakan beberapa pertanyaan tentang kondisinya. Alia memperhatikan bagaimana dokter itu berbicara dengan sabar dan penuh perhatian, membuat pasien merasa tenang meskipun baru saja menjalani prosedur medis yang cukup berat. Setelah selesai memeriksa, mereka berdua keluar dari kamar pasien bersama. Saat berjalan di koridor dokter, Reza melirik ke arah Alia. "Kamu terlihat sedikit berbeda hari ini," ujarnya. Alia mengerutkan kening. "Berbeda bagaimana?" Dokter Reza tersenyum kecil. Seperti sedang banyak pikiran, Alia hampir tersedak napasnya sendiri. Apakah ekspresinya seterang itu? Ia berusaha menguasai diri dan menjawab dengan santai, "Mungkin hanya lelah, Dok." Mereka berjalan berdampingan menuju ruang administrasi, dan saat itu Alia merasa ada sesuatu yang berubah. Percakapan di antara mereka tidak lagi sekadar formalitas profesional. Ada ketertarikan yang samar, sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi terasa jelas di udara. Di tengah percakapan mereka, seorang dokter lain, Dokter Arman, mendekat dan menepuk bahu Dokter Reza. "Reza, nanti malam ada acara makan malam bersama tim dokter. Kamu ikut kan?" tanyanya. Dokter Reza tersenyum. "Tentu. Siapa saja yang datang?" "Hampir semua dokter spesialis." "Oh Alia, kalau kamu tidak sibuk, kamu juga bisa ikut," kata dokter. Arman sambil melirik ke arahnya. Alia terkejut sejenak, tidak menyangka akan diajak dalam acara yang biasanya hanya dihadiri oleh para dokter senior. Ia ragu untuk menjawab, tetapi sebelum ia bisa mengatakan apapun, Dr. Reza menimpali, "Itu ide bagus, kamu seharusnya ikut Alia, tidak ada salahnya bersantai sejenak." Alia menggigit bibirnya. Ia tahu, seharusnya ini hanya undangan biasa, tetapi cara Dr. Reza mengatakan itu membuatnya merasa lain. Akhirnya, ia mengangguk. "Baiklah, kalau memang tidak mengganggu." Malam itu, Alia berdiri di depan cermin apartemennya, mencoba memilih pakaian yang tepat. Ia tidak ingin tampil terlalu berlebihan, tetapi juga tidak ingin terlihat terlalu biasa. Setelah beberapa kali berganti pakaian, ia akhirnya memilih gaun sederhana berwarna biru lembut. Saat ia tiba di restoran tempat acara berlangsung, suasananya sudah ramai. Beberapa dokter dan perawat duduk dalam kelompok kecil, bercakap-cakap dengan santai. Alia merasa sedikit canggung, tetapi segera disambut oleh seorang perawat senior yang mengajaknya bergabung. Dari kejauhan, ia melihat Dokter Reza duduk di salah satu meja bersama beberapa rekannya. Tatapan mereka sempat bertemu, dan Dokter Reza tersenyum tipis sebelum bangkit dan berjalan ke arahnya. "Kamu datang juga," katanya. Alia tersenyum. "Iya, terima kasih sudah menyarankan." Dokter Reza menatapnya beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya sebelum berkata, "Ayo, aku kenalkan dengan beberapa kolega." Sepanjang malam, Alia merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia dan Dokter Reza berbicara, ada ketegangan halus di antara mereka, bukan ketegangan yang canggung, melainkan semacam tarikan yang tidak bisa diabaikan. Saat malam semakin larut, mereka berdua akhirnya berdiri di luar restoran, menikmati udara malam yang sejuk. "Terima kasih sudah datang," kata Dokter Reza, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Alia tersenyum, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. "Aku juga senang bisa datang, rasanya menyenangkan bisa bersantai sejenak." Dokter Reza mengangguk, lalu menatapnya dengan tatapan yang lebih dalam. "Alia, aku tidak tahu apakah ini hal yang benar untuk dikatakan, tapi aku merasa kita mulai melihat satu sama lain dengan cara yang berbeda." Jantung Alia berdetak lebih cepat. Ia menelan ludah, tidak tahu harus menjawab apa. Ia pun hanya bisa terdiam, menunggu kata-kata berikutnya. Dokter Reza menarik napas dalam. "Aku tahu kita bekerja di tempat yang sama, dan aku tahu ada batasan. Tapi aku juga tahu bahwa aku mulai memperhatikanmu lebih dari yang seharusnya." Alia merasa dunianya berhenti sejenak. Kata-kata itu, meskipun tidak diucapkan dengan dramatis, memiliki bobot yang begitu besar. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan perasaannya sendiri. Yang ia tahu hanyalah satu hal,
Ini bukan lagi sekadar hubungan profesional dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikannya begitu saja. Malam semakin larut saat Alia duduk di balkon apartemennya, membiarkan angin dingin menyentuh kulitnya. Pikirannya masih dipenuhi oleh kata-kata Dr. Reza malam itu. Aku mulai memperhatikanmu lebih dari yang seharusnya. Kata-kata sederhana itu telah mengubah segalanya. Ia tahu ada ketertarikan di antara mereka, tetapi mendengarnya langsung dari bibir Dr. Reza membuat semuanya menjadi lebih nyata dan lebih rumit. Alia menggigit bibirnya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaannya sendiri. Dr. Reza bukan hanya pria yang cerdas dan berwibawa, tetapi juga seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Namun, hubungan ini tidak semudah itu. Bekerja di rumah sakit yang sama berarti mereka harus tetap profesional. Tapi seberapa lama mereka bisa berpura-pura tidak ada apa-apa? Hari-hari berlalu, tetapi ketegangan di antara mereka semakin terasa. Di rumah sakit, mereka tetap menjaga sikap profesional, tetapi ada momen-momen kecil yang tidak bisa disembunyikan, tatapan yang bertahan sedikit lebih lama, sentuhan yang terasa lebih berarti, atau senyuman yang hanya mereka berdua mengerti. Suatu malam setelah shift yang melelahkan, Alia berjalan keluar dari rumah sakit dan mendapati dokter. Reza berdiri di dekat tempat parkir. "Kamu belum pulang?" tanyanya, mencoba bersikap biasa. Dr. Reza tersenyum kecil. "Aku sedang menunggu seseorang." Alia mengerutkan kening. "Siapa?" Pria itu menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. "Kamu." Jantung Alia berdegup lebih cepat. Ia tahu ia seharusnya berhati-hati, tetapi ada sesuatu dalam cara Dr. Reza menatapnya yang membuatnya sulit berpaling. "Mau jalan sebentar?" tanya Dr. Reza akhirnya. Alia ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. "Baiklah." Mereka berjalan menyusuri trotoar kota yang masih cukup ramai meskipun malam telah larut. Udara malam terasa sejuk, tetapi ada kehangatan yang menggantung di antara mereka. "Kenapa kamu menungguku?" tanya Alia akhirnya, memecah keheningan. Dr. Reza menatapnya sebelum menjawab. "Karena aku ingin memastikan sesuatu." Alia mengerutkan kening. "Apa?" Pria itu menarik napas dalam sebelum berkata dengan suara pelan. "Aku ingin tahu, apakah aku satu-satunya yang merasakan ini?" Alia terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud Dr. Reza, tetapi ia tidak bisa begitu saja mengakuinya. "Alia, aku tahu ini rumit," lanjut dokter Reza. "Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku." Alia menundukkan kepala, berusaha menyusun kata-kata. "Aku juga tidak bisa," akunya akhirnya. Dr. Reza tersenyum kecil, tetapi ada kesedihan di matanya. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Alia menggeleng. "Aku tidak tahu." Mereka berdiri di sana, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, menyadari bahwa mereka telah melewati batas yang tidak seharusnya mereka lewati. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Mereka mencoba menjaga jarak, tetapi semakin mereka berusaha, semakin sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa ada sesuatu di antara mereka yang tidak bisa dihindari. Suatu malam, saat hujan turun dengan derasnya, Alia berjalan menuju halte bus setelah shift malam yang melelahkan. Ia tidak membawa payung dan tubuhnya sudah mulai basah oleh hujan. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depannya. Jendela terbuka dan Dr. Reza menatapnya dengan khawatir. "Masuklah, aku antar pulang." Alia ragu sejenak, tetapi akhirnya membuka pintu dan masuk. Mobil terasa hangat dibandingkan dengan udara dingin di luar. Dr. Reza menghela napas. "Aku tidak bisa terus seperti ini, Alia." Alia menoleh. "Maksudmu?" Pria itu menatapnya dengan mata yang penuh emosi. "Berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Aku ingin bersamamu, Alia. Tapi aku juga tahu kalau ini tidak akan mudah." Alia menelan ludah. Ia tahu perasaannya sendiri, tetapi ia juga tahu risiko yang harus mereka hadapi. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Dr. Reza menatap lurus ke depan, lalu menjawab dengan suara mantap, "Kita harus membuat keputusan." Dan di dalam mobil yang sunyi, dengan hujan yang masih deras di luar, mereka menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Alia duduk di bangku taman rumah sakit, membiarkan udara pagi yang sejuk menyapu wajahnya. Sudah beberapa hari sejak percakapan di dalam mobil bersama dokter Reza,
tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh kata-kata pria itu. Kita harus membuat keputusan. Keputusan yang seharusnya mudah, tetapi kenyataannya jauh lebih sulit. Ia mencintai dokter Reza, tetapi ia juga tahu bahwa perasaan saja tidak cukup untuk mempertahankan sesuatu yang begitu rumit. Langkah kaki mendekat dan tanpa perlu menoleh, Alia tahu siapa yang datang. "Sudah lama menunggu?" Suara dokter Reza terdengar lembut, tetapi ada ketegangan dalam nada suaranya. Alia tersenyum tipis dan menggeleng. "Tidak, aku hanya ingin menghirup udara segar sebelum mulai bekerja." Dokter Reza duduk di sampingnya, tetapi mereka tidak langsung berbicara. Hanya ada keheningan yang menggantung di antara mereka, keheningan yang penuh dengan hal-hal yang ingin mereka katakan, tetapi tak bisa diucapkan. "Alia," suara Dokter Reza akhirnya memecah keheningan, "aku sudah memikirkan semuanya." Alia menoleh menunggu pria itu melanjutkan. "Aku mencintaimu," kata dokter Reza dengan jujur. "Tapi aku juga sadar bahwa cinta saja tidak cukup. Jika kita memilih untuk bersama, kita harus siap menghadapi semua konsekuensinya." Alia menelan ludah. "Dan apakah kita siap?" Dokter Reza terdiam sejenak sebelum akhirnya menggeleng pelan. "Aku tidak ingin menyakitimu, Alia. Aku tidak ingin hubungan kita menjadi sesuatu yang penuh rahasia dan tekanan. Aku ingin mencintaimu dengan cara yang benar, tanpa ada beban." Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, kita tidak bisa bersama?" Dokter Reza tersenyum pahit. "Aku ingin kita bahagia, Alia. Dan jika kebahagiaan itu berarti kita harus melepaskan satu sama lain, maka aku rela." Alia menunduk, merasakan dadanya sesak. Ia ingin melawan, ingin mengatakan bahwa mereka bisa menemukan cara untuk tetap bersama. Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa Dokter Reza benar. Cinta yang mereka miliki begitu nyata, tetapi kenyataan hidup tidak selalu berpihak pada perasaan. Alia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. "Aku mengerti." Dokter Reza menggenggam tangannya dengan lembut, seakan ingin menyampaikan semua yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. "Aku tidak akan pernah melupakanmu, Alia," katanya lirih. Alia menatapnya, matanya dipenuhi air mata yang enggan jatuh. "Aku juga tidak akan pernah melupakanmu." Mereka duduk di sana untuk beberapa saat, membiarkan waktu sejenak berhenti di antara mereka, hingga akhirnya Alia melepaskan genggaman tangannya, berdiri dan melangkah pergi. Ia tidak menoleh ke belakang karena ia tahu bahwa jika ia melakukannya, ia tidak akan sanggup pergi. Dan saat Dokter Reza melihat sosoknya menjauh, ia tahu bahwa meskipun cinta mereka nyata, tak semua cinta harus dimiliki. Kadang, cinta yang paling tulus adalah cinta yang cukup kuat untuk melepaskan.